Dalam kancah politik digital Indonesia, sebuah fenomena yang tampak biasa justru sering menyimpan rekayasa yang sistemik. Seorang politikus atau figur publik mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi atau mengunggah konten kampanye tertentu. Hanya dalam hitungan menit hingga beberapa jam, kolom komentar di platform seperti Instagram, X, Twitter, atau Facebook dibanjiri oleh ratusan bahkan ribuan respons. Respons-respons ini memiliki pola yang mencurigakan, pujian yang nyaris identik secara struktur bahasa, penggunaan hashtag yang seragam, serangan personal terhadap akun-akun yang mencoba memberikan kritik substantif, serta gelombang like dan share yang datang dalam waktu yang sangat berdekatan. Di permukaan, ini terlihat seperti gelombang dukungan massa yang spontan dan organik dari rakyat, sebuah bukti popularitas yang seolah-olah tak terbantahkan. Namun, di balik tampilan layar ponsel dan komputer warga, seringkali ada realitas yang sangat berbeda. Gelombang dukungan itu bisa jadi merupakan hasil kerja terkoordinir dari sebuah war room digital. Dalam ruang tersebut, tim yang terdiri dari puluhan hingga ratusan orang atau bahkan deretan software otomatis, bot, menjalankan perintah untuk menciptakan sebuah ilusi. Ilusi tersebut dalam ilmu politik dan komunikasi dikenal sebagai astroturfing. Sebuah manipulasi opini publik yang dengan sengaja dirancang agar tampak seperti gerakan akar rumput atau grassroots yang tumbuh secara alami dari masyarakat, padahal sumbernya adalah artifisial, dibiayai dan diarahkan oleh kepentingan tertentu. Praktik ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan taktik yang telah didokumentasikan dalam berbagai konteks politik global dan mulai mendapat sorotan serius di Indonesia seiring dengan menguatnya peran media sosial sebagai arena pertarungan wacana. Di Indonesia, di mana partisipasi politik generasi muda semakin banyak bermigrasi ke ranah digital, pemahaman akan dinamika ini bukan hanya penting, tetapi sudah menjadi suatu keharusan. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menjadi sumber informasi politik primer bagi kaum muda. Media sosial memang telah membuka ruang demokrasi baru yang lebih partisipatif, memungkinkan ekspresi politik yang lebih luas dan langsung. Akan tetapi, di sisi yang berseberangan, kemajuan ini juga membuka pintu lebar-lebar bagi bentuk-bentuk manipulasi opini yang lebih canggih, terukur, dan sulit dilacak. Fenomena dukungan massa palsu di media sosial ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang berbicara? Apakah suara yang kita baca mewakili hati nurani publik, ataukah hanya gema yang diproduksi oleh mesin propaganda? Artikel ini hadir untuk membedah secara komprehensif ilusi dukungan massa palsu di media sosial. Kami akan mengupas anatomi operasi digital ini, mulai dari aktor-aktor di balik layar, seperti bot, bazar bayaran, dan click forms, hingga mekanisme kerjanya yang memanfaatkan celah dalam algoritma platform. Lebih jauh, analisis akan dilakukan untuk mengungkap mengapa praktik ini sangat berbahaya, bukan hanya merusak integritas diskusi online, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi deliberatif dengan meracunnya ruang publik, memanipulasi persepsi realitas, dan memperdalam polarisasi sosial. Yang terpenting, artikel ini tidak berhenti pada kritik. Kami akan memberikan panduan praktis tentang bagaimana kita sebagai warga digital yang cerdas dapat membentengi diri dengan mempelajari cara mendeteksi tanda-tanda rekayasa, melakukan verifikasi sumber, dan mengkonsumsi informasi secara kritis, kita dapat mengambil kembali kendali atas ruang digital kita. Memahami taktik dan mekanisme di balik dukungan massa palsu di media sosial adalah langkah pertama untuk menjadi pemilih dan warga negara yang lebih berdaulat. Pengetahuan ini adalah senjata untuk melindungi ruang publik kita dari upaya perusakan demokrasi yang halus, sistematis, dan bersembunyi di balik topeng popularitas semu. Untuk analisis yang lebih mendalam mengenai strategi, motivasi di balik layar, dan cara membangun kekebalan digital, baca artikel selengkapnya dalam artikel utama Cirebon News di Cirebon.